Kemunduran zaman keemasan Islam tidak hanya disebabkan oleh invasi Mongol, tetapi dipengaruhi oleh interaksi kompleks berbagai faktor, termasuk memudarnya dukungan ilmiah, konflik ideologis internal antara rasionalitas dan tradisi, dan akhirnya memprioritaskan seni dan arsitektur di atas penyelidikan ilmiah. Narasi bahwa invasi Mongol mengakhiri zaman keemasan Islam tanpa perlawanan ditentang oleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Zaman keemasan yang ditandai dengan kemajuan signifikan dalam sains, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat, didukung oleh perlindungan para penguasa seperti Abbasiyah dan Barmakiyah. Namun, penurunan dalam penelitian dan inovasi ilmiah dimulai jauh sebelum penaklukan Mongol, sebagaimana dibuktikan oleh tulisan-tulisan para sarjana seperti Al-Biruni. Kekaisaran Islam selanjutnya seperti Mughal, Safawi, dan Ottoman lebih berfokus pada arsitektur Mekah dan kurang pada pengembangan studi ilmiah yang menyebabkan stagnasi dalam kemajuan ilmiah. Selain itu, konflik internal antara aliran pemikiran rasionalitas dan tradisionalitas yang dicontohkan oleh ketegangan antara filsafat Mu'tazilah dan ajaran-ajaran yang lebih konservatif dari para sarjana seperti Al-Ghazali berkontribusi pada penindasan pemikiran bebas dan penyelidikan ilmiah. Bangsa Mongol, meskipun memiliki reputasi sebagai penghancur peradaban, sebenarnya melestarikan dan memajukan seni dan sains, seperti yang terlihat dalam karya Nasir al-Din al-Nursi dan pembangunan observatorium di bawah kekuasaan mereka. Akhir zaman keemasan yang sesungguhnya dipicu oleh pergeseran nilai-nilai masyarakat dan pengaruh lembaga keagamaan terhadap upaya ilmiah, bukan oleh invasi eksternal. Pada tanggal 29 Januari 1258, Al-Musta'sim, Khalifah Abbasiyah terakhir mengalami mimpi terburuknya yang menjadi kenyataan setelah bersorak atas kehancuran Alamut, yaitu ibu kota Nizari Islami. Khalifah tersebut menemukan mesin perang Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan di depan pintunya. Khalifah tersebut meremehkan betapa sedikitnya dukungan yang ia miliki di dunia Islam. Ia menyesal tidak membayar upeti kepada bangsa Mongol, tetapi semua sudah terlambat. Baghdad mengalami kehancuran yang mengerikan. Di antara yang menjadi korban adalah Bait al-Hikmah, salah satu perpustakaan terluas dalam sejarah manusia. Sungai Tigris menjadi hitam karena tinta buku yang dibuang. Zaman keemasan Islam berakhir dengan hancurnya Baitul Hikmah. Namun, benarkah narasi populer tentang berakhirnya zaman keemasan Islam oleh bangsa Mongol? Atau apakah kreativitas dalam seni dan sains di dunia Islam telah menurun jauh sebelum serangan tersebut? Mengapa kerajaan Islam berikutnya seperti Mughal, Safawi, dan Ottoman tidak mencapai tingkat pertumbuhan teknologi yang sama seperti kekhalifahan Abbasiyah? Zaman keemasan Islam merupakan masa pertumbuhan budaya, ekonomi, dan ilmiah di dunia Islam yang berlangsung kira-kira dari abad ke-8 hingga ke-13. Beberapa intelektual Islam seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Omar Khayyam, dan Ibnu Rushd memberikan kontribusi substansial terhadap ilmu pengetahuan selama periode ini, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Kemajuan manusia selama zaman keemasan Islam memiliki konsekuensi yang luas, karena para sarjana Eropa menerjemahkan banyak teks Islam. Terjemahan-terjemahan ini memainkan peran penting dalam Renaissance Italia. Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, merupakan epicentrum periode pencerahan ini. Akibatnya, banyak sejarawan melihat penghancuran Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 sebagai akhir dari zaman keemasan Islam. Serangan Hulagu mengakhiri serangan bangsa Mongol terhadap peradaban Islam. Kisah ini dimulai dengan pemusnahan kekaisaran Khwarizmi oleh penakluk besar Genghis Khan. Karena Muhammad II dari Khwarizmi menolak menjalin hubungan dagang dengan Khan, bangsa Mongol menyerbu Asia Tengah. Genghis Khan mengirim utusan dagang dengan proposal diplomatik, namun mereka dibunuh oleh gubernur Ortar di Khwarizmi yang menuduh mereka memata-matai.
Pembunuhan para diplomat tersebut menyebabkan bangsa Mongol menyerang Kekaisaran Khwarizmi. Genghis Khan dan pasukannya menghabisi penduduk di wilayah tersebut dan merusak sistem irigasi agar Muhammad II menjadi contoh. Beberapa dekade setelah kematian Genghis Khan, cucunya, Mongke, Khan besar bangsa Mongol, memerintahkan ekspedisi untuk menaklukkan Timur Tengah. Orang yang memimpin ekspedisi tersebut adalah Hulagu. Bangsa Mongol secara luas dianggap sebagai penghancur peradaban. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, mereka adalah pelindung seni dan sains. Sejak zaman Genghis Khan, para penguasa Mongol tidak menghiraukan para ilmuwan, seniman, pemimpin agama, filsuf, dan pekerja terampil. Hal ini memastikan bahwa pengembangan pengetahuan baru dan ekspedisi artistik terus berlanjut tanpa henti selama pemerintahan Mongol. Astronom terkenal Nasir al-Din al-Tusi membuat Hulagu terkesan. Sebagai penganut astrologi dan astronomi, Jenderal Mongol itu memerintahkan pembangunan observatorium di Marageh yang sekarang menjadi bagian dari Azerbaijan. Tusi membawa 400.000 buku dari Bait al-Hikmah ke observatoriumnya. Sebelum perpustakaan itu dihancurkan, rekaman pergerakan planetnya yang diterbitkan dalam Zid al-Hikani merupakan rekaman paling mutakhir selama abad pertengahan. Risalah itu kemudian membantu Kopernikus dalam mengembangkan pemahaman heliosentris tentang alam semesta kita. Kubilai Khan meminta Hulagu untuk mengirim ulama Islam ke Cina. Ulama ini memperkenalkan ide-ide ilmiah baru seperti astrolab, konsep jam yang tidak sama, dan bola dunia berbentuk bola yang menunjukkan lautan, sungai, dan jarak di sepanjang jalan. Hubungan Timur Barat mendorong interaksi teknologi di seluruh Eurasia. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam menyebar dan akademisi Muslim naik ke posisi berkuasa di istana-istana Mongol. Pada awal abad ke-15, orang Mongol seperti Uluh Bek terus mendanai beasiswa dan membangun observatorium terbesar di dunia di Samarkand yang menarik para ilmuwan dari seluruh dunia. Anggapan bahwa invasi Mongol mengakhiri era keemasan Islam adalah tidak benar dan harus dibantah. Setelah hancurnya Baghdad, dunia Islam memiliki kerajaan-kerajaan besar dengan teknologi militer terkini seperti Safawi, Ottoman, dan Mughal. Jadi mengapa warisan ilmuwan dan filsuf seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Umar al-Khayyam, dan Al-Tusi tidak berlanjut? Mustahil sekali bahwa ilmu pengetahuan baru atau penelitian apapun akan muncul di zaman kita. Ilmu pengetahuan yang lebih baik yang kita miliki hanyalah sisa-sisa masa lalu yang lebih baik dari Al-Biruni. Kutipan Al-Biruni hampir 2 abad sebelum pasukan Genghis Khan menginjakkan kaki di Khwarizmi mengungkap kisah kemunduran penelitian ilmiah di dunia Islam. Selama abad kuno dan abad pertengahan, ilmu pengetahuan bergantung pada patronase. Para penguasa dan keluarga berpengaruh memainkan peran penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan seni. Dinasti Islam berikutnya seperti Mughal, Safawi, dan Ottoman menghabiskan banyak uang untuk seni dan arsitektur, mendirikan monumen-monumen megah, tetapi tidak tertarik pada studi ilmiah. Selama abad ke-16 dan ke-18, sebagian besar tulisan dalam sains dan filsafat merupakan komentar atas karya-karya lama, hanya ada sedikit orisinalitas. Meskipun para sejarawan tidak lagi menganut teori bahwa Ottoman melarang percetakan, ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka melarang umat Islam mencetak karya dalam bahasa Arab dan Turki. Sultan Ottoman memberikan otorisasi eksplisit untuk mencetak buku dalam bahasa Turki dan Arab hanya pada tahun 1729. Kaligrafi merupakan metode yang disukai untuk membuat buku-buku tulisan tangan yang indah. Buku-buku seperti itu memiliki nilai seni, tetapi membatasi pembayaran pengetahuan. Percetakan juga terbatas di India hingga Portugis datang. Visi yang peci ini berakar dari abad ke-10 dan seterusnya, seperti yang dapat kita lihat dari tulisan-tulisan Al-Biruni. Ada ilmuwan dan filsuf, tetapi para penguasa memandang pembangunan manusia sebagai hal yang sekunder dibandingkan dengan membangun bangunan yang megah dan spektakuler.
Kekaisaran Khwarizmi misalnya memiliki kekayaan yang luar biasa karena perdagangan jalur sutra, tetapi mereka tidak berinvestasi dalam pendidikan. Kurangnya dukungan untuk studi ilmiah dan adopsi teknologi baru di dunia Islam mengakibatkan mereka tertinggal dari pesaing Eropa mereka pada akhir abad ke-17. Bagaimana dengan watak ilmiah dunia Islam? Apakah dinasti-dinasti berikutnya menumbuhkan budaya rasa ingin tahu dan diskusi terbuka seperti yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah? Akhir dari zaman keemasan dalam sejarah manusia tidak terjadi begitu saja. Kita adalah makhluk sosial dan jenis masyarakat. Tempat kita tinggal memiliki dampak signifikan pada cara kita membentuk ide. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, teolog Ibnu Hambal mengatakan bahwa setiap muslim harus benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, serta menolak segala pengaruh eksternal. Filsafat Mu'tazilah yang didasarkan pada rasionalitas merupakan aliran pemikiran yang berlawanan dengan pendekatan tradisional seperti Ibnu Hambal. Pemikiran Aristoteles mengilhami kaum Mu'tazilah yang fokus utamanya adalah kebebasan berpikir dan berekspresi. Khalifah memenjarakan Ibnu Hambal dan mendukung gagasan Mu'tazilah tentang kehendak bebas yang mengawali periode kemajuan. Namun, kaum rasionalitas kemudian tidak seberuntung itu. Filsuf tradisionalis abad ke-11, Al-Ghazali mengkritik pendekatan rasionalis Ibnu Sina terhadap teologi Islam. Ghazali mengarahkan kekuatan yang luar biasa di dunia Islam. Ia meyakinkan para penguasa bahwa ilmu-ilmu Aristoteles harus sesuai dengan perspektif agama, ilmu pengetahuan. Kritik Al-Ghazali, inkoherensi para filsuf, meluncurkan serangan pedas terhadap pemikiran rasional. Bila Anda membatasi ilmu pengetahuan pada kerangka ideologi agama, selalu ada masalah. Jika suatu penemuan bertentangan dengan keyakinan agama, penemuan itu ditolak. Ghazali berhasil menyingkirkan beberapa matematikawan, ilmuwan teoritis, filsuf, dan astronom. Tidak ada yang berani menantang Al-Ghazali selama satu generasi. Namun dunia tidak menunggu. Untuk setiap peradaban yang menolak ide inovatif, ada peradaban lain yang bersedia memanfaatkannya. Ibnu Rushd adalah orang pertama yang mempertanyakan gagasan Ghazali dalam karyanya yang berjudul The Incoherence of Incoherence. Ia membela ilmu-ilmu Islam yang rasional dari kritikan Al-Ghazali, tetapi pada akhirnya hanya sedikit yang menerima gagasan Ibnu Rushd di dunia Islam. Sebaliknya, terjemahan karyanya dalam bahasa Latin dan Ibrani lah yang mendapatkan perhatian. Menurut sejarawan Frederick Stark, keyakinan Ghazali menjadi dasar hukum Islam yang sangat terbatas dengan mekanisme untuk mengekang kebebasan berpikir. Akibatnya, lembaga keagamaan yang bertindak secara independen dari negara mempengaruhi pertumbuhan ilmiah. Jauh sebelum invasi Mongol, pemikiran rasional telah dikesampingkan di dunia Islam. Ada faktor lain yang dikemukakan oleh para peneliti yang menyatakan bahwa kemunduran perdagangan jalur sutra dan munculnya perdagangan laut membantu bangsa Eropa bergerak maju melampaui dunia Islam. Tetapi ini adalah gagasan yang tidak masuk akal. Perdagangan jalur sutra tidak mengalami kemunduran sampai Kekaisaran Qing dan Rusia menetapkan batas wilayah dan membagi Eurasia pada pertengahan abad ke-18. Dinasti Mughal, Safawiyah, dan Ottoman mendominasi perdagangan jalur sutra yang membuat mereka kaya. Namun seperti yang telah kita bahas, kemakmuran tidak dibarengi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Alih-alih menyalahkan bangsa Mongol karena mengakhiri zaman keemasan Islam, kita justru dapat memuji mereka karena mengakhiri lembaga-lembaga restriktif yang menghambat ilmu pengetahuan. Terjadi kebangkitan yang jelas di dunia Islam selama pemerintahan bangsa Mongol karena para cendekiawan agama kehilangan pengaruh, setidaknya selama 1 abad. Uluh Bek menghitung panjang tahun matahari lebih akurat daripada Kopernikus beberapa dekade sebelumnya. Pembunuhannya dan penghancuran oleh observatoriumnya oleh putranya yang didukung oleh para fanatik agama menandai berakhirnya harapan akan kebangkitan besar dunia Islam. Apakah ada faktor penting lain yang menyebabkan runtuhnya zaman keemasan Islam?